3 kali setunggal. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Jeng Tata. Jeng Tata lagi jalan-jalan di mana ya? Mau tahu nggak? Ya betul. Aku sekarang lagi ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Kita mau ngomongin apa hari ini? Kita akan jalan-jalan ke studio patung. Tempat siapa? Ayo kita ikutin yuk. Let's go. Sahabat Jeng Tata semua, saya sedang berbahagia sekali hari ini karena saya sedang bersama seniman kondang hits nasional dan internasional. Siapa lagi kalau bukan namanya adalah Pak Leo Ismanto. Selamat siang Pak Ismanto. Selamat siang. Tapi panggilan kerennya, panggilan panggungnya tuh Pak Ismanto. Pak Ismanto ini adalah pemilik Sanggar Gadung Melati yang ada di Dusun Ngampel, Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Seperti apa sih imajinasi Pak Ismanto dalam berkreasi tentang patung? Kita kepoin sekarang. Pak Is, ngobrol-ngobrol soal patung dan batu terutama. Pak Is, kenapa kemudian memilih batu sebagai sumber inspirasi Pak Is? Ya, karena kalau bahasa Jawa itu ada istilahnya kalau orang gunung itu cedak watu adoh ratu. Nah itu sebenarnya secara lokal sebagai orang lokal di sini itu batu itu di sekeliling kita itu banyak. Nah karena material dari Gunung Merapi yang lewat sungai itu kan membawa batu-batu juga. Maka saya lebih bagaimana merespon batu-batu di sungai. Karena kalau batu-batu di sungai itu dibiarkan sedangkan material dari gunung itu meluap, maka air sungai akan mengancam di tempat tinggal penduduk. Ya. Nah, itu dengan penduduk. Jadi bisa masuk ke kampung-kampung. Nah, itu maka bagaimana supaya sungai ini tetap normal sebagai sungai dengan kedalaman sekian, di mana nanti ketika ada lahar dingin dari gunung itu tetap masih lewat jalannya itu. Karena tempat tinggal Pak Is ini adalah dekat ya dari Betul. Gunung Merapi. Iya, jaraknya berapa Pak Is? 8 kilo dari puncak Gunung Merapi. 8 kilo dari puncak Merapi. Jadi otomatis sumber bahan baku batu ini lebih mudah ditemui atau Didapat gimana? betul. Ya. Jadi lebih mudah didapat dan ditemui batu sehingga batu jadi sumber inspirasi Pak Is. Ya. Kemudian dari batu Pak Is bisa mengambil ada seperti ya kalau kita ngomong ada filosofi tertentu nggak dari batu itu sehingga mau diwujudkan dalam bentuk apapun Ya. karya Pak Is itu bisa. Ya. Di samping batu itu sebagai material utama kami dalam memahat itu karena kenapa saya memilih batu? Batu ini kan dia punya sifat diam. Nah, jadi diam, nerimo, pasrah. Jadi batu ini mau dijadikan apa? Entah itu menjadi bahan bangunan untuk membangun rumah, untuk membuat patung ditaruh di atas altar, bahkan untuk duduk di kamar mandi atau WC, batu ini tetap diam. Maka saya memilih bagaimana saya berkomunikasi dengan material batu ini dan saya merasa cocok karena dari kecil, dari lahir saya sudah akrab dengan yang namanya batu. Oke. Apa dari dulu proses kesenimanan Pak Is itu langsung ke patung atau pakai melalui perjalanan dulu baru iki itu gimana? Sebetulnya dari SD saya sukanya menggambar. Oh, gambar. Basic saya adalah menggambar dan melukis. Tapi karena di sekeliling kita di samping itu di daerah Magelang itu kan banyak candi. Di daerah saya di Desa Sengi sendiri ada situs Candi Lumbung Pendem Asu. Nah, itu Mataram kuno ya. Terus ada Borobudur, ada Mendut, ada Pawon, dan ada candi lainnya yang masih belum digali. Yang kemarin di daerah Windu itu diperkirakan ada candi yang
semacam lab zaman waktu itu Mataram kuno. Jadi saya tertarik bagaimana membayangkan kehidupan di masa kejayaan di tanah air saya ini, tanah kelahiran saya ini, waktu zaman Sailendra atau zaman Mataram kuno. Maka saya menggeluti batu, ingin merasakan kejayaan itu di dalam karya-karya saya. Karena candi itu wujudnya adalah batu dari batu-batu. Betul, ya? batu andesit ya. Ya, oke. Kemudian kalau karya nih, kalau kita ngomongin karya ada yang sudah dibuat Pak Is itu, biasanya itu berdasarkan pesanan atau Pak Is punya imajinasi aku harap nggawe iki atau apa itu wujud Iya. dan modelnya? Saya ini kan sanggar. Oke. Jadi sanggar saya ini ada teman-teman belakang ini adalah anak-anak yang drop out sekolah. Nah, ini si Kipli ini sempat lulus SMP tapi terbuka. Oke. SMP terbuka, terus ada Agus Muhari itu hanya sampai kelas 1 terus lulus keluar SMP. Lalu si Yanto ini lulus SMP. Oke. Nah, mereka dari tempat yang beda. Kalau Agus satu kampung dengan saya. Sanggar ini menerima teman-teman yang drop out sekolah untuk menampung mereka untuk belajar bersama dalam bidang melukis, membuat patung dan perform atau teater. Nah, mereka untuk belajar mengerjakan karya-karya konvensional untuk gereja, untuk pura, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konvensional. Sementara saya mengerjakan karya-karya yang bersifat fine art. Kami ada karya fine art juga. Di dalam itu ada karya fine art. Jadi kami memang mengambil dua jalur. Satu jalur konvensional dan jalur fine art. Nah, itu kenapa mereka lebih ke karya konvensional yang tentunya yang mereka dari dasar-dasarnya, dari membuat sketsa, dari drawing, dari menggambar, dari mempelajari konstruksi patung-patung atau patung dari logam, besi atau apa. Nah, dengan karya konvensional ini dia di samping belajar juga hasilnya bisa dijual. Jadi akan membantu dari sisi ekonomi. Karena harapan saya anak-anak yang sudah belajar di sini ketika mereka sudah pinter, mereka harus melepas dan mereka harus membuat kelompok di kampungnya untuk membuat sanggar baru. Dengan itu kami membantu pemerintah niatnya itu supaya bisa mengurangi lapangan kerja. Juga akan membuka tempat-tempat belajar yang memang non formal. Jadi kami lebih ke semacam lokakarya, workshop. Jadi kami lebih antara teori dan prakteknya akan lebih banyak prakteknya. Nah, tuntutannya nanti karena mereka bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa untuk kedepannya memang untuk hidup. Berarti secara tidak langsung Pak Is membentuk teman-teman ini, memberikan wadah untuk mereka belajar, untuk mereka berkreasi, sehingga bisa membuat ini. Tapi tetap itu ada step by step-nya ya Pak Iya, Is, betul. ya? Jadi mereka harus buat apanya dulu, Betul. belajar apanya dulu. Betul, Tadi iya. Pak Is juga bilang apanya dulu. Itu Iya. kalau dalam mematung itu gimana Pak Is? Apa harus ngerti nih ukuran misalnya Iya, hidung, betul. mata, Iya. itu gimana? Kami bahkan dari cara mengambil batu di sungai yang dengan ukuran yang besar 3 meter, 4 meter, dengan membelah dengan teknik yang manual, hanya dengan alat seadanya, sampai mengangkut sampai rumah, ada kita belajar. Semua ada cara-caranya. Nah, dari dengan teknik yang sederhana. Setelah sampai rumah, batu dalam bentuk kotak, nah, itu sebelumnya kita belajar desain dulu, Oke. membuat sketsa, mau buat patung apa toh, sorenya kita belajar. Nah, untuk ukuran, Jadi Pak Is, dalam membuat bentuk wujud patung ini, apakah kita juga memperhatikan sampai detail-detailnya? ya pasti. Jadi kain ini ya Mbak, kain kan karakter kan macam-macam. Kalau di daerah dingin, di daerah salju kutub itu kan pasti pakai kain yang jenisnya wool. Oke. Wool itu kan tebal dan kaku karakternya. Ya kita harus itu. Nah ini kainnya harus, oh kok ini jatuh. Berarti bahannya dari apa? Dari apa? Sutra atau saten atau apa? Jadi pematung juga harus sinau belajar karakter kain supaya dia ketika membuat
kain, baju atau jubah di dalam patung ini terasa kalau ini kain. Oh ini tulang berkesan keras, ini daging, ada dagingnya bersifat empuk. Mereka juga belajar. Jadi sampai jatuhnya gimana? Iya itu. Misalkan kita pakai kain ini ya, terus bisa jemuntai. Iya, Guntainya itu gimana? Iya, betul. Misalkan ini, oh ternyata gitu ya. Bahkan sampai yang di bawah ini misalkan bunga ini misalnya. Jadi kan harus bisa mengimajinasikan bunga. Nggak hanya mata. Coba yang dinamis. Orang pegang pedang contohnya, pakai jubah tapi pakai pedang gitu. Nah itu kayaknya pasti kayak kena angin gitu loh. Nah itu juga ada efek-efeknya, itu memang harus dibuat. Memang seni rupa itu saling berkaitan. Rupa itu berkaitan antara lukis, tari, gerak atau patung itu berkaitan. tuh, nggak cuman tinggal kayaknya gampang ya, tuk. Jadi kami itu kan orang otodidak ya. Orang otodidak mungkin minim dengan istilah. Contohnya kalau di lukis itu ada nirmana, terus di seni patung diisi ada draperi. Kami tidak tahu istilah itu, tetapi kami bisa belajar dari pematung-pematung yang top. Contohnya Gian Lorenzo Bernini atau Michelangelo atau Leonardo da Vinci, patung-patung yang top dari Yunani atau mana. Nah kami belajar sendiri dengan istilah yang sangat terbatas. Maka di sini saya cara memberi sedikit pengertian tentang mereka itu kan bawa kain asli. Jadi ada modelnya, bawa kain asli dan oh ini kain, ini jantungnya begini-begini, istilahnya gitu seperti itu. Karena kami nggak sedikit sekali pengertian tentang yang secara akademis, istilah-istilah akademis kan gitu. Secara proporsi anatomi ya kami menyebutnya ukuran dan bagian. Nggak tahu kami proporsi itu kan bahasa luar ya. Tapi patung ini meskipun sudah jadi seperti ini, tapi fisiknya orang tahu. Oh, ini kakinya di sini, dengkulin yang kene. Nah, permainan kain ini akan menentukan kedalamannya ini, tangannya panjangnya seberapa. Ini menentukan. Maka mereka juga belajar patung yang besi seperti itu, yang secara proporsi memang tampak gitu. Oke Pak Is, kalau soal pameran nih, sepak terjang Pak Is di dunia pameran, bisa diceritain nggak pameran mana aja yang pernah diikuti? Saya pernah ikut pameran di Galnas. Galnas, ya alhamdulillah laku. Pernah di Galeri Kana, pernah di Jakarta beberapa galeri, terus di Jogja Galeri itu pernah waktu itu kompetisi. Dengan tema 1000 Misteri Borobudur. 1000 Misteri Borobudur dengan yang diselenggarakan oleh Jogja Heritage sama UNESCO sama Jogja Galeri. Nah, waktu itu pesertanya ada 325 peserta dari tingkat nasional, lalu karyanya ada 350 karya. Nah, alhamdulillah waktu itu saya 5 besar terbaik. Nah, 5 besar terbaik. Karya apa yang waktu itu ditampilkan Pak Is? Pak Is buat apa? Saya temanya tentang pencapaian. Jadi saya menggambarkan sebuah energi di mana energi itu hanya dari limbah. Jadi kami membuat karya itu dari limbah-limbah batu, bentuknya instalasi. Instalasi kita susun membentuk semacam piramid dengan puncaknya ada sosok kepala yang tanpa wajah. Itu. Nah itu menggambar sebuah energi dan sebuah pencapaian. Waktu itu alhamdulillah menang saya. Nah itu yang mungkin berkesan sama saya. Di sisi lain banyaklah di kota di Itali terakhir ini ada patung saya kirim ke sana, seorang geologi ya. Terus orang yang mempelajari geologi itu namanya apa? Geologis ya. Itu terus ada di Tahiti itu tengah kota Hawaii. Di Tahiti ada karya saya tinggi juga. Itu terus Jepang ada, terus Perancis ada, beberapa karya yang di luar. Itu beberapa. Terus di Indonesia ada di JNM ada koleksi JNM ada karya saya Raden Saleh. Di tengah kota itu ada tokoh pendidikan itu
Ki Hajar Dewantara, terus banyak tempat-tempat yang di kota-kota di seluruh Indonesia, Di Indonesia. banyak yang majang karya saya. Menarik banget ya sahabat Cintata. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Ismanto bahkan sampai internasional, dunia internasional. Kemudian pengalaman itu, ada kebanggaan ya Pak Is, Ya. ketika karya kita bisa ada di negeri orang, di negara orang gitu. Nah kemudian mungkin ini untuk menutup obrolan kita, apa pesan atau apa yang bisa diungkapkan Pak Ismanto tentang karya Pak Is atau dari batu sendiri atau karya itu apa yang mungkin bisa untuk sahabat Cintata semuanya, apa yang ingin disampaikan Pak Is? Tentunya ketika kondisi ekonomi, kondisi sosial seseorang, kondisi ekonomi, kondisi sosial seseorang itu biasanya akan menekan secara psikologis, secara kejiwaan. Seni adalah ungkapan terbaik daripada kita bunuh diri atau mengancam orang atau kita berkelahi atau hanya mabuk-mabukan yang tidak ada artinya. Seni ini sebagai objek membuat karya, semua kegelisahan, semua tekanan pikiran atau batin itu dituangkan dalam batu atau kanvas. Nah, siapa tahu karya itu bisa laku dan bisa untuk hidup. Harapan saya bagaimana kita kreatif dalam menghadapi atau mensikapi peristiwa atau kondisi yang kita hadapi di dunia ini. Menarik sekali. Itu apa yang dicatat dari Pak Is itu adalah pengalaman, karena pengalaman hidup Pak Is, kemudian apa yang dirasakan, bagaimana kita, apalagi sebagai generasi muda penerus bangsa ya Pak Is, itu Ya. harus optimis, harus kreativitasnya tinggi untuk mendukung kehidupan kita bersama. Itu sahabat Cintata semua, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Is. Ya. Selamat berkarya lagi. Terima Semoga kasih. semakin mendunia, semakin cetar memandang badai. Terima kasih. Terima kasih sahabat Cintata.